Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Asih Ngawi. Nah, kali ini saya mau berbagi pengalaman ya, antara kelebihan dan kekurangan bekerja dengan majikan Chinese. Oke, so buat kalian yang penasaran, simak videonya dan stay tune terus. Nah, teman-teman, ini saya di sini sharing ya, berdasarkan pengalaman saya yang 8 tahun bekerja dengan majikan Chinese. Enak nggak enak ya perjalanan, ada yang mulus juga, ada juga yang ya begitulah teman-teman ya. Namanya kita baru pertama kali datang ke Singapura, semuanya masih butuh adaptasi ya, seperti itu. Jadi untuk bekerja dengan majikan Cina itu sebenarnya sangatlah simple dalam hal apa? Dalam hal masak teman-teman ya. Kalau soal bersih-bersih rumah, saya kira semuanya sama. Pasti semua majikan menginginkan rumahnya itu terlihat rapi, bersih ya, seperti itu. Nah, dari sini soal bersih-bersih kalian bisa punya inisiatif sendiri. Seumpama kalian sudah bersih semuanya, mana-mana tempat yang belum dielap itu bisa dibersihkan ya, seperti itu. Karena sebagian majikan itu nggak suka kalau melihat kita itu berdiam diri atau bermain HP, atau istilahnya kita itu duduk-duduk santai ya. Karena apa? Ya kita di sini juga dibayar seperti itu. Nah teman-teman, kelebihan mengikut dengan majikan Chinese itu apa sih? Nah, yang pertama itu saat kita itu Chinese New Year ya, sudah pasti kita bakalan dapat panen ampau ya, bener apa enggak? Sudah pasti kalau yang keluarganya keluarga besar seperti majikan saya waktu di Ang Mo Kio itu kan keluarga besar ya, akung, ama, nah anaknya itu ada 3, terus semuanya sudah pada nikah semua ya, terus menantunya kayak gitu semuanya pada ngasih ampau, jadi panen ampau ya. Terus yang kedua, waktu ulang tahun ya, alhamdulillah juga dirayain, selain dirayain juga dapat ampau juga. Nah seperti itu. Oke, so Christmas ya, nggak semua majikan Cina itu merayakan Christmas, akan tetapi di majikan saya yang pertama itu waktu Christmas, waktu Natalan juga merayakannya, dan alhamdulillah ada sih hadiah ya, seperti itu. Jadinya seneng banget ya. Terus kalau saat makan malam memang semuanya itu pada pulang ke rumah si ama ya, rumah si akung kayak gitu, dari anaknya ya, terus semua menantunya, cucu-cucunya itu semua pada pulang, karena setiap hari yang namanya anaknya akung ini kan bekerja di kantor semua ya, jadi akung harus masak sama saya di rumah untuk anak-anaknya dan juga cucu-cucunya kayak gitu. Jadi semua totalnya itu ada 11 orang plus saya ya, seperti itu. Dan alhamdulillah banget, yang awal mulanya saya itu merasa nggak betah karena saya pikir teman-teman, terlalu banyak pekerjaan, terlalu banyak penduduk dalam satu rumah itu. Sebenarnya sih ada memser, anaknya 2, akung, ama, dan saya ya, akan tetapi anak yang 2 sudah nikah dan sudah ada menantu, itu pun juga pulang untuk makan malam, akan tetapi setelah makan malam mereka pada pulang ke rumah masing-masing. Nah seperti itu. Dari awal mulanya saya itu merasa sangat terbebani dengan pekerjaan yang begitu banyak. Karena apa? Harus nyuci piringnya itu banyak banget ya, mempersiapkan makan malam itu banyak banget. Akan tetapi lambat laun ya, setelah saya menjalaninya pelan-pelan, akhirnya semua itu sudah menjadi kebiasaan ya. Saya sudah terbiasa dengan hal semua itu ya. Terus hari Sabtu kayak gitu kan, dari pertama kali kontrak ya, di first kontrak itu memang nggak ada libur ya, alhamdulillah. Terus saya bisa bertahan, padahal teman-teman ya, di awal kontrak itu saya itu nggak ada HP. Dalam 2 tahun pertama saya nggak ada HP, tapi alhamdulillah saya bisa bertahan. Terus karena majikan ya baik lah ya, kayak gitu. Kalau seumpamanya hari Sabtu atau hari Minggu kan semua majikan kadang nggak setiap hari masak kayak gitu, kadang sebulan 2 kali atau kadang sebulan 3 kali itu makan di luar.
dan saya juga diajak kayak gitu. Jadi enaknya itu seperti itu. Meskipun kita ini sebagai pembantu ya teman-teman, tapi ada majikan itu yang respect sama pembantunya kayak gitu. Jadi saya di sana itu merasa seneng banget, merasa nyaman kayak gitu, karena ya majikan sangat inilah ya, masih menghargai sama pembantunya meskipun kita itu statusnya sebagai seorang pembantu. Nah, oke, kita lanjut lagi. Seumpamanya kalau di rumahnya si Akung atau si Ama ini anaknya ada yang ulang tahun kayak gitu ya. So di sana itu selalu pesan makanan ya kayak gitu. Terus nanti dimakan bersama, dimakan bareng. Dan saya itu waktu makannya itu nggak boleh duduk sendirian di dapur, itu nggak boleh. Jadi kita harus duduknya itu bareng-bareng satu meja. Jadi di sana itu punya meja yang besar banget untuk makan satu keluarga. Jadi nggak membedakan antara majikan dan juga pembantu. Wah, keren banget. Karena ya seperti ini tadi ya yang saya bilang itu, sebenarnya saya di situ tuh bukanlah pembantu yang pertama. Katanya sih ya, saya itu pembantu nomor 3. Yang nomor 1 itu sudah tua, yang nomor 2 juga sudah tua. Terus yang nomor 3 itu saya ya, yang masih muda banget karena baru lulus sekolah terus langsung meluncur kerja ke Singapura seperti itu. Dan alhamdulillah ya saya bisa finish kontrak, akhirnya pulang ke Indonesia. Itu pun cuma dikasih cuti 2 minggu ya. Setelah itu balik lagi ke Singapura, terus nambah kontrak yang kedua, balik lagi pulang ke Indonesia itu 2 minggu, masuk lagi ke Singapura, itu last kontrak. Seperti itu. Perjalanan nggak mudah ya teman-teman. Untuk kita beradaptasi dengan keluarga majikan itu butuh waktu, butuh proses, butuh kesabaran. Karena apa? Sebenarnya saya sudah 6 bulan pertama itu saya merasa nggak betah ya. Saya juga nggak mau pindah, saya pengen pulang, akan tetapi saya masih punya hutang dengan PT yang ada di Indonesia. Nah di situ saya telepon ke PT, saya ngomong sama pihak PT-nya kalau saya nggak betah, saya pengen pulang. Terus pihak PT-nya ngomong, kamu mau nggak bayar didenda sekian juta kayak gitu. Waktu dulu itu gajinya masih rendah banget ya teman-teman, masih 280 itu di tahun 2005-2006 saat baru lulus dari sekolah. Dan saya berusaha untuk bersabar lagi ya, finish potongan ya dalam waktu 8 bulan. Dan alhamdulillah dari situ saya sudah mulai panen ya, akhirnya semangatnya berkobar-kobar. Karena apa? Saya yang waktu awal mulanya itu cuma dapat sisa potongan hanya $5 dan menerima gaji penuh ya. Alhamdulillah seneng banget. Terus dari situ ya jadi semangat lagi. Nah seperti itu perjalanannya, memang nggak mudah ya. Semuanya butuh proses. Adaptasi dengan keluarga majikan juga nggak mudah. Yang namanya satu rumah dengan majikan sudah pasti sifatnya berbeda-beda ya. Ada yang sabar, ada yang galak juga ya, ada yang suka marah-marah kayak gitu. Semuanya serba campur ya. Jadi kita di sana seumpamanya kita dihadapkan dengan majikan yang galak, dengan majikan yang suka marah-marah, itu memang saya nih orangnya itu nggak suka yang selalu membantah omongan orang, nggak ya. Saya itu selalu diam, biarkan aja. Nanti saya mikirnya cuma begini, nanti kalau capek ya diam sendiri kayak gitu. Terus saya telepon sama ibu, sudah pasti menangis ya teman-teman. Karena apa? Ya itu karena pertama kali kerja ke luar negeri. Terus dari sana ibu selalu memberikan dukungan ya, ibu memberikan restu. Terus ibu bilang kayak gini, Dok, kamu harus bisa ya, harus bisa finish kontrak kayak gitu. Kasihan kamu loh kerja jauh-jauh naik pesawat kayak gitu, masa mau pulang dengan tangan kosong kayak gitu. Ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, bener yakin ya Allah. Terus akhirnya alhamdulillah banget bisa finish kontrak teman-teman, dan akhirnya bisa sampai 3 kontrak. Di sisi lain ngikut majikan Cina ya teman-teman, itu memang nggak semua majikan Cina itu ngasih izin kita untuk menjalankan sholat ya, seperti itu. Karena apa? Majikan Cina pun juga mempunyai kepercayaan, dan kepercayaan kita itu sangatlah berbeda ya. Majikan Cina itu biasanya sembahyangan pakai yang stick itu ya teman-teman, terus dibakar, itu sembahyangan tiap pagi dan juga sore.
pernah ya saya itu tanya sama akong kayak gini, saya boleh nggak sholat kayak gitu ya, tapi pakai bahasa Inggris karena akong saya nggak bisa bahasa Melayu ya, jadi ngomongnya pakai bahasa Inggris. Terus akongnya bilang nggak boleh, katanya nanti mengganggu sembahyangan saya kalau kamu mau sholat nanti kalau kamu pulang ke Indonesia ya, kayak gitu. Nah waktu dulu teman-teman, memang saya itu kan nggak tahu ya harus mengadu ke siapa, kan HP juga nggak punya ya, terus libur pun juga nggak ada, jadi ya nurut kayak gitu. Nah akan tetapi sekarang seumpamanya kita nggak boleh sholat kayak gitu, kita kan bisa ngadu ya kayak gitu, dan di isi kontrak kerja ya yang namanya majikan itu memang harus ngasih ke pembantunya untuk menjalankan sholat, itu ada di isi surat kontrak kerja ya teman-teman. Seperti itu tadi kalau bekerja dengan majikan Cina ya teman-teman. Pokoknya kalau menurut saya sih enak apa enggak ya tergantung kita, apakah kita bisa mengimbanginya ya. Kalau sifat majikan begini ya kita harus mengimbangi lah ya, seperti itu. Memanglah kita ini kalau menjadi seorang TKW nggak mudah ya, kita harus sabar, kuatkan mental ya, harus siap tenaga, harus pikiran, harus fokus ya. Jangan sampai kita ini nanti mikirnya ke Indonesia terus akhirnya semua pekerjaan jadi berantakan. Karena apa? Kalau pikiran kita itu nggak fokus di rumah majikan, pikiran kita selalu ada di Indonesia, nanti bikin kerja pun kita akan selalu lupa-lupa terus kayak gitu. Jadi untuk itu kalian harus fokus ya. Kalau sudah sampai di rumah majikan, benar-benar fokuskan pikiran kalian. Kalian harus benar-benar niatkan ya, yang penuh niat, jangan separuh-separuh. Nanti kalau kalian itu masih ragu-ragu, yang ada pasti kalian bakalan gagal ya. Jangan sampai kayak gitu ya teman-teman. Nah ini buat teman-teman semuanya yang sedang proses kerja ke Singapura ya, jangan sampai kalian itu gerusa-gerusu alias kesusu ya teman-teman. Karena apa? Banyak sekali nih teman-teman seperjuangan kita yang sudah sampai di Singapura ya, yang awal mulanya dari Indonesia itu semangatnya 45, Masya Allah, bukan main. Akan tetapi setelah terjun ke rumah majikan ya, baru beberapa bulan aja sudah nggak betah, nggak nyaman, minta pulang kayak gitu, padahal masih dalam tahap potongan gaji. Nah semua itu nggak bisa ya teman-teman. Karena apa? Kita kerja ke luar negeri ini ada prosedurnya, kita lewat PT ya, meskipun yang kalian nggak lewat PT itu juga ada potongan gaji ya. Di agent kalian masih juga punya hutang dan kalian wajib membayar hutang itu ya. Sebelum lunas kalian nggak bisa pulang ke Indonesia, nggak bisa. Ini negara Singapura ya, punya peraturan dan kalian harus mengikuti ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang ingin bekerja ke Singapura ya, ayo siapkan, niatkan ya. Pokoknya kalian harus niat yang sungguh-sungguh. Jangan sampai niat kalian itu separuh-separuh, atau kalian karena tergiur dengan mungkin tetangganya sudah sukses, atau temennya sudah sukses, atau mungkin bulenya atau saudaranya yang sudah sukses kerja ke luar negeri, akhirnya tergiur terus masuk ke PT ya, pengen prosesnya cepet, pengen cepet dapat uang. Gak ada yang cepat, gak ada yang instan ya. Semuanya butuh proses, semuanya butuh waktu, dan kalian harus menjalaninya dengan ya seperti halnya seperti jam dinding ya teman-teman. Itu berputarnya kan pelan kayak gitu, nggak mungkin berputar cepet-cepet, nggak ada. Semuanya butuh waktu ya. Jadi nanti buat teman-teman yang sudah masuk ke rumah majikan, itu nggak ada yang instan, semuanya butuh adaptasi, penyesuaian dengan keluarga majikan ya. Kalian harus ingat pekerjaan di rumah majikan, kalian harus ingat apa yang majikan inginkan setiap hari, mulai dari pagi sampai malam ya, kayak gitu, mulai dari hari Senin sampai hari Minggu. Nah harus diingat semuanya, jangan sampai lupa. Akhirnya apa ya? Kalau majikannya sabar. Kalau majikannya nggak sabaran, nanti kalian bisa digamplas ya teman-teman, kayak gitu, bisa digamplas lah seperti itu. Pokoknya kalau majikannya nggak sabar ya, wah nggak bisa dibayangkan ya. Karena saya sendiri juga pernah mengalami majikan itu yang nggak sabaran. Itu waktu di Tiong Baru ngikut majikan Chinese Indonesia. Memang majikan yang Chinese Indonesia itu orangnya gubuhan ya, kalau bikin kerja cepet, terus
tapi masih ada yang ketinggalan. Terus nanti kalau sudah sampai di bus stop telepon, Neng, kamu bisa nggak antar buku saya, file saya? Ya file yang mana? Soalnya saya kan bukan pekerja kantor, saya nggak ngerti file yang mana. Nah nanti kalau seumpamanya barangnya sudah saya bawa ke bus stop dan nggak sesuai yang diinginkan dan nggak sesuai dengan yang diinginkan, itu marah banget. Ya Allah ya Robi, sabar. Dan akhirnya saya nggak bisa bertahan teman-teman di situ. Karena apa? Yang pertama, rumahnya kecil, toiletnya cuma satu, ya. Terus memang nggak nyaman lah. Pokoknya saya nggak nyaman bekerja di majikan yang itu. Akhirnya dalam waktu 4 bulan, alhamdulillah saya bisa keluar dari rumah tersebut. Benar-benar bersyukur. Akhirnya job yang berikutnya saya itu menjaga ama, ya. Itu pun juga nggak mudah. Semua pekerjaan, ya, itu nggak ada yang mudah, semuanya butuh adaptasi, butuh penyesuaian, butuh kesabaran, butuh mental. Memang kerja di luar negeri nggak mudah teman-teman, ya. Kalian benar-benar dibutuhkan mental kalian. Kalau nggak mentalnya benar-benar nggak mental baja, kalian bakalan out dari Singapura, ya, dengan kehampaan. Nanti setelah pulang ke Indonesia pasti kalian bakalan menyesal. Karena apa? Penyesalan itu akan terjadi di belakang, nggak mungkin penyesalan terjadi di depan, ya. Seperti itu. Memang prosesnya menjadi seorang TKW itu nggak mudah, ya. Banyak sekali liku-liku ujian yang kita dapatkan di rumah majikan, ya. Seperti itu. Misalkan majikan yang baik pun belum tentu selamanya akan baik, karena majikan yang baik bisa berubah menjadi nggak baik setelah mungkin, ya, majikan itu merasa kehilangan kepercayaan dengan pembantunya, ya. Misalkan nih pembantunya yang pertama, yang awal mulanya datang ke situ tuh baik-baik saja, terus lama-lama, ya, pembantunya ini memberanikan diri untuk ngambil makanan yang tanpa disuruh, atau mengambil sesuatu lah, ya, di rumah majikan yang tanpa disuruh atau tanpa dikasih. Nah dari situ majikan pasti akan merasa jengkel, pegel, terus akhirnya rasa yang baik tadi timbullah, akhirnya perdebatan, akhirnya kalian sendiri juga merasa nggak nyaman. Jadi saran dari saya, ya, buat kalian semuanya yang ingin bekerja ke Singapura, sudah pasti harus jujur dalam hal sekecil apapun, jujur, ya teman-teman. Yang kedua, jangan sampai ngambil makanan yang nggak dikasih sama majikan. Misalnya nih, Siti, di dalam kulkas ada kue, bisa kamu makan. Nah itu namanya bukan ngasih, ya. Kalau menurut saya ngasih itu, nah ini kue untuk kamu, bisa kamu makan. Kalau cuman ngomong itu namanya cuman menawarkan. Lain lagi ceritanya, ya teman-teman. Jadi kita harus paham. Nah misalnya lagi di rumah majikan itu di atas meja atau di tempat tidur, ya, kayak gitu biasanya itu ditaruh uang. Entah itu uangnya nanti 50 dolar, 20 dolar atau koin-koin kayak gitu, ya. Kalian jangan ambil. Karena apa? Ingatlah teman-teman, itu bukan milik kita, itu bukan hak kita, dan kita nggak berhak untuk mengambilnya atau nggak berhak untuk memilikinya. Karena apa? Itu bukan milik kita teman-teman. Kita itu cuma dites apakah kita itu orangnya oh anak ini suka dikasih gini aja sudah diambil. Karena apa teman-teman, di majikan saya yang saat ini itu juga seperti itu. Di mana-mana ada uang, akan tetapi, ya, saya nggak ada niat ini loh, sedikit kuku pun, ya, nggak ada niat untuk mengambilnya. Karena apa? Saya tahu itu bukan hak saya, itu bukan milik saya, jadi saya nggak akan ngambil. Ada ini cincin teman-teman, ya, ditaruh di atas sofa. Nah sekarang itu sudah dipindahkan di dalam kamar. Saya nggak ada niat sedikit pun untuk mengambilnya. Karena apa? Itu bukan milik saya dan nggak akan menjadi berkah untuk saya. Bahkan, ya, barang seperti itu membuat kita menjadi bermasalah saja teman-teman. Karena apa? Sudah pasti, ya, memperburuk rekod kita dan kita akan dipulangkan ke agent. Nanti sudah sampai di agent, kita rekod kita itu loh teman-teman, ya, yang awal mulanya begini
setelah kita melakukan sedikit kesalahan. Nah, jadi jangan sampai ya kita itu iri dengan kekayaan majikan ya, apapun bentuknya ya, jangan sampai diambil, biarkan saja. Itu semua hanyalah testing, percobaan. Apakah kita itu orangnya geleman, maksudnya itu suka ngambil barang milik orang lain atau gimana, kayak gitu ya. Jadi menurut saya biarkan saja, itu hanyalah testing saja ya teman-teman. Oke, semoga sharing dari saya ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang ingin bekerja ke Singapura ya. Di sini saya juga berbagi link PT yang ada di Indonesia ya, PT Mutiara, tempatnya ada di Bekasi. Nah, buat teman-teman yang dekat dengan lokasi ini, nanti bisa add Facebook saya atau Instagram saya Asih Ngawi dengan profil yang sama ya. Saya berbagi link di sana, semoga bermanfaat ya. Untuk detailnya, info detailnya kalian bisa chat langsung dengan PT-nya ya teman-teman. Dan alhamdulillah banget, saya sudah menerbangkan satu teman ya dari PT Mutiara ini dan sudah sampai di Singapura ya. Dan semoga saja mbaknya diberikan atau mendapatkan majikan yang baik. Semoga bisa finish kontrak dalam waktu 2 tahun ya. Amin. Oke. Dan untuk teman-teman semuanya yang ingin proses kerja ke Singapura, di sini saya juga mendoakan buat kalian semuanya, semoga diberikan kelancaran, kemudahan ya, semoga mendapatkan majikan yang baik, merasa nyaman dan bisa finish kontrak juga ya, seperti itu. Oke teman-teman, di sini kalian bisa add Facebook saya atas nama Asih Ngawi ataupun Instagram saya ya, semuanya kalian bisa add untuk bertanya-tanya ya. Akan tetapi di Facebook saya ya, itu dua-duanya nggak ada messengernya ya teman-teman, jadi kalian bisa DM saya langsung di Instagram. Oke, pokoknya tetap semangat, positive thinking, dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.